Selamat datang di Ar-Razi Story, tempat di mana cerita kelam yang tak pernah usai. Kami akan menceritakan kisah kelam tentang Desa Lembah Kuning, desa yang hilang hanya dalam satu malam, meninggalkan misteri yang belum terjawab hingga hari ini. Sebelum kita mulai, ayo subscribe dulu channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita lainnya. Selamat menonton. Di lereng perbukitan Jawa Tengah, tersembunyi sebuah desa yang namanya mungkin tak akan pernah kau temukan di peta. Namun, kisahnya terus hidup dalam bisikan orang-orang tua. Desa Lembah Kuning, sebuah tempat yang dulunya begitu hidup, subur dan tentram. Bayangkan saja, setiap pagi desa ini selalu ramai. Suara kokok ayam bersahutan, aroma kayu bakar tercium dari setiap dapur, dan tawa riang anak-anak yang berlarian di jalanan tanah menjadi pemandangan sehari-hari. Desa ini tampak biasa saja, sama seperti desa-desa lain di sekitarnya. Sampai suatu malam, malam terkutuk itu tiba. Malam di mana seluruh desa Lembah Kuning lenyap, hilang tanpa jejak hanya dalam satu malam. Kisah ini pertama kali terungkap dari kecurigaan warga desa tetangga. Mereka merasa ada yang aneh. Sudah 3 hari berturut-turut, tak ada satupun warga Lembah Kuning yang datang ke pasar. Biasanya, setiap pagi, selalu ada beberapa orang yang membawa hasil panen, entah itu sayuran, gabah, atau sekadar singkong untuk dijual. Tapi kini, tak ada satupun. Awalnya mereka mengira mungkin panen sedang gagal. Namun perasaan tak enak semakin kuat ketika suara gamelan dari balai desa yang biasanya terdengar syahdu di malam-malam tertentu, tiba-tiba berhenti total. Sunyi senyap. Didorong rasa penasaran yang tak tertahankan, beberapa pemuda dari desa sebelah memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Pagi-pagi buta, mereka berangkat menuju Lembah Kuning. Saat mendekati gerbang desa, mereka disambut oleh pemandangan yang ganjil. Jalan masuk desa tertutup kabut tebal yang gelap. Padahal langit di atas mereka begitu cerah. Semakin jauh mereka melangkah masuk, suasana menjadi semakin mencekam. Hening, benar-benar hening. Tak ada suara ayam berkokok, tak ada gemericik air dari sungai kecil yang biasanya ramai. Bahkan, tak ada satupun jejak kaki di jalanan tanah. Seolah desa ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tapi yang paling membuat bulu kuduk mereka meremang adalah semua pintu rumah terbuka lebar. Seakan-akan para penghuninya pergi dengan sangat tergesa-gesa. Mereka memberanikan diri mengintip ke dalam beberapa rumah. Pemandangan di dalamnya semakin menambah kengerian. Makanan masih tersaji di atas meja, seolah baru saja hendak disantap. Pakaian yang belum sempat dilipat masih tergeletak di atas dipan. Gentong-gentong air masih terisi penuh. Tak ada tanda-tanda perampokan, tak ada bekas perlawanan, tak ada kerusakan sama sekali. Semuanya utuh, seolah seluruh warga desa pergi serentak di waktu yang bersamaan, tanpa sempat menutup pintu rumah mereka. Atau mungkin mereka tidak pergi dengan cara yang biasa. Tim kecil itu melanjutkan perjalanan mereka ke jantung desa menuju alun-alun. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka serasa membeku. Sebuah arena upacara besar yang jelas baru saja digunakan.
Di tanah, terdapat lingkaran hitam pekat yang mengeluarkan aroma aneh, seperti bau daging terbakar. Dan tepat di tengah-tengah lingkaran itu, berdiri sebuah patung kayu dengan wujud yang mengerikan. Patung itu berbentuk wajah manusia, namun dengan mata yang terpejam rapat dan mulut yang tersenyum sangat lebar, seolah sedang menahan sebuah jeritan yang tak bisa dikeluarkan. Seluruh permukaan patung itu dipenuhi ukiran aksara kuno yang tak seorang pun dari mereka mengerti artinya. Di sekitar patung itu, tanah yang menghitam membentuk pola seperti pusaran air. Salah satu dari mereka mencoba menyentuh tanah itu dengan ujung tongkatnya. Tanah itu terasa panas, seperti bara api yang belum sepenuhnya padam. Jelas sekali, sebuah ritual besar telah dilangsungkan di sini semalam. Ritual yang mungkin menjadi kunci dari hilangnya seluruh warga desa. Tidak jauh dari sana, mereka menemukan satu-satunya makhluk hidup yang tersisa. Seekor kambing yang terikat pada sebuah pohon. Tapi kondisinya sangat mengenaskan. Tubuh kambing itu sudah kering kerontang seperti mumi. Anehnya, tidak ada bau busuk, tidak ada bekas darah. Hanya tubuh yang kering sempurna, seolah seluruh cairannya diserap habis oleh sesuatu yang tak kasat mata. Saat hari mulai beranjak siang, kabut yang menyelimuti desa itu bukannya menipis, malah semakin pekat. Seolah desa itu menolak kehadiran mereka. Tanah yang mereka pijak mulai terasa bergetar halus. Dan dari kejauhan, mereka samar-samar mendengar suara seperti langkah kaki banyak orang. Tapi saat mereka menoleh, tak ada satupun sosok yang terlihat. Justru, pohon-pohon di ujung hutan tampak bergerak perlahan, seolah sedang menunduk ke arah desa. Ketakutan mereka mencapai puncaknya ketika salah satu pemuda dalam rombongan itu tiba-tiba membeku di tempat. Matanya terbelalak, menatap kosong ke suatu titik yang tak bisa dilihat oleh yang lain. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi, dan napasnya tersengal-sengal. Teman-temannya mencoba menariknya, membawanya pergi dari tempat itu. Tapi saat ditarik, ia langsung ambruk ke tanah. Dari mulutnya keluar gumaman lemah yang putus-putus. Ia bilang, ia melihatnya. Ia melihat orang-orang desa berjalan masuk ke dalam pusaran tanah hitam itu semalam. Mereka berjalan tanpa suara, tanpa ekspresi. Hanya bayangan puluhan tubuh yang ditelan oleh kabut pekat. Tanpa pikir panjang, mereka segera membopong teman mereka dan lari tunggang langgang keluar dari desa terkutuk itu. Begitu mereka melewati gerbang desa, kabut tebal itu mendadak lenyap, seolah ditiup angin kencang, tapi bau hangus dan suara-suara samar dari dalam desa masih terasa, seolah memanggil mereka untuk kembali. Mereka segera melaporkan kejadian mengerikan ini ke pihak kecamatan. Butuh waktu 3 hari bagi petugas untuk akhirnya tiba di lokasi. Namun apa yang mereka temukan sungguh di luar nalar. Desa Lembah Kuning sudah tidak ada. Lenyap. Tak ada lagi rumah-rumah penduduk, tak ada sawah, tak ada patung kayu mengerikan itu. Bahkan tanah tempat desa itu dulu berdiri kini telah berubah menjadi hutan rimbun yang lebat. Seolah desa itu sudah ditinggalkan ratusan tahun lalu, bukan hanya beberapa hari. Satu-satunya yang tersisa hanyalah sebuah papan nama desa yang sudah lapuk. Papan kayu bertuliskan Desa Lembah Kuning itu patah dan tertancap miring di tanah, menjadi saksi bisu terakhir dari peradaban yang hilang ditelan misteri. Sampai hari ini, Desa Lembah Kuning menjadi legenda. Beberapa orang yang berani mendekati area itu di malam hari mengaku pernah melihat cahaya samar dari balik pepohonan. Ada juga yang melaporkan mendengar suara gamelan yang terdengar dari kejauhan. Namun ketika didatangi, sumber suara itu tak pernah ditemukan. Hutan itu tetap gelap dan sunyi. Penduduk sekitar percaya, warga Desa Lembah Kuning tidak pernah benar-benar pergi. Mereka dipanggil. Dipanggil oleh sesuatu yang mereka sembah dalam ritual terlarang malam itu. Dan konon, setiap tahun, tepat di tanggal hilangnya desa itu, kabut tebal akan kembali turun dan menutupi seluruh area hutan selama 1 malam penuh. Warga setempat dilarang keras untuk mendekat. Karena siapapun yang nekat masuk ke dalam kabut pada malam itu, diyakini tidak akan pernah kembali. Itulah misteri Desa Lembah Kuning, sebuah desa di Indonesia yang hilang hanya dalam 1 malam. Hilang bukan karena bencana alam atau perpindahan penduduk, tapi hilang karena mereka telah membuka pintu pada sesuatu
yang seharusnya tidak pernah dipanggil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah misteri lainnya.